Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa di video kali ini saya akan update lagi tentang aplikasi EasyCash. Dimana di aplikasi EasyCash ini banyak sekali teman-teman subscriber yang bertanya tentang resiko telat bayar di aplikasi EasyCash. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi EasyCash di tahun 2025, kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham misalkan kalian telat bayar. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman dan informasi tentang resiko telat bayar di aplikasi EasyCash. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya teman-teman ya. Di sini saya mempunyai aplikasi EasyCash yang belum dibayar, sampai hari ini belum dibayar. Nah, di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tagihan 19.140. Jadi untuk tagihan 19.140 ini teman-teman, ini plus bunga atau denda. Jadi ini sudah plus bunga. Untuk pinjaman awal ini sekitar 12 juta. Karena keterlambatan 3 bulan, percicilan itu kan 3 bulan ya. Apa namanya itu? Untuk bunga itu kan stopnya itu biasanya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum paham, untuk pinjol, misalkan kalian telat bayar, kan banyak yang bertanya, Bang, bunga itu akan tetap berjalan atau gimana? Nah itu kan, kalau teman-teman telat bayar, untuk bunga itu tetap berjalan. Stopnya bunga itu kalau kalian nggak bayar biasanya 2 bulan atau 3 bulan. Kalau teman-teman sudah lewat dari itu tidak akan bertambah lagi untuk bunganya. Jadi sudah stop. Nah teman-teman mungkin banyak yang masih belum paham gimana kalau sampai 1 tahun bunganya kan gitu. Nah, jadi untuk bunga pinjol kalau kalian nggak bayar itu sampai 2 bulan atau 3 bulan ya. Kalau sudah lewat dari itu baru stop untuk bunga ya. Masalah besar kecilnya tergantung pinjaman kalian, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk aplikasi EasyCash ini resikonya seperti apa Bang kalau telat bayar di aplikasi EasyCash di tahun 2025? Untuk pengalaman saya teman-teman ya, karena banyak dari subscriber saya itu yang sharing sama saya ya, yang bertanya, berbagi informasi lah seperti itu ya. Untuk aplikasi EasyCash, untuk pertanyaan dari teman-teman, resikonya itu apakah sebar data apa enggak? Jawabannya enggak ada yang namanya sebar data di aplikasi EasyCash ya. Jadi buat teman-teman misalkan telat bayar, biasanya kan ada teror atau nakut-nakutin, ancaman. Nah, kayak itu sebenarnya sudah biasa. Ya, itu tidak bakalan terjadi. Atau ada yang kemarin sharing sama saya, Bang, data saya mau disalahgunakan katanya, mau dipinjamkan ke aplikasi lain, tapi dia tidak menyebutin dari aplikasi mana. Nah, itu sebuah teror, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman telat bayar di pinjaman online, itu resikonya. Resikonya ya kalian diteror. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, gagal bayar di pinjaman online, kalian harus kuat mental. Itu aja sih. Nggak ribet. Cuman teman-teman itu karena merasa bersalah, ada WA, ada yang ngecat, data mau disalahgunakan atau disebar data, itu panik gitu loh. Makanya kalian kalau kuat mental gak bakalan. Ya. Karena cara penagihan dari pinjol itu ya nakut-nakuti. Yang pertama itu nakut-nakuti agar kalian bayar. Contohnya di video-video saya itu teman-teman, sering DC-DC yang nakut-nakuti, mau datang, mau disebar data. Bahkan kalau saya ditakut-takuti, saya teror balik DC-nya. Makanya kalau teman-teman kuat mental, ya kalian mungkin balas sih WA-nya, ya kan? Mungkin kalian lawan kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak kuat mental, kalian nggak usah lawan. Diamin aja, nggak masalah kok, ya kan? Cukup diamin aja, nggak usah direspon ya. Nggak usah dibalas, nggak usah. Cuman kalau di video-video saya itu buat motivasi aja buat teman-teman yang lain. Agar teman-teman yang lain yang telat bayar, oh seperti ini ya ternyata di Cipinjol itu nakut-nakuti gitu loh teman-teman. Ya, sudah jelas ya. Itu buat motivasi buat
teman-teman yang panik kalau sudah nonton video saya, oh kayak gini, cuman sekedar nakut-nakuti atau teror, kan seperti itu gitu loh teman-teman. Makanya banyak di video-video saya itu DC pinjol yang saya teleponin, bahkan saya kerjain. Karena apa? Karena DC itu sering neror, akhirnya saya teror balik gitu loh ya. Jadi untuk sebar data di aplikasi easyCash belum ada ya. Cuman ya gertak-gertak aja, nakut-nakuti, seperti itulah contohnya. Makanya buat teman-teman kuatin mental. Kalau kalian nggak kuat mental, sering-sering nonton video saya agar mental kalian kuat, seperti itu. Ya sudah jelas teman-teman ya. Kemudian untuk DC lapangan. DC lapangan ya. Untuk pengalaman saya pribadi untuk aplikasi easyCash sejauh ini kalau keterlambatan sudah 2 tahun ini teman-teman. Tapi apakah ada DC-nya? Nah ini kan. Untuk DC sejauh ini nggak ada, yang datang nggak ada. Ya, meskipun teman-teman dapat informasi katanya DC easyCash ada, itu biasanya hoak aja. Karena dari beberapa subscriber saya yang sharing sama saya itu banyak yang telat bayar, gagal bayar di aplikasi easyCash, itu nggak ada yang didatangi. Cuman kalau teman-teman dapat informasi katanya DC easyCash ada, itu biasanya ikut grup teman-teman. Atau di Facebook, atau di grup WA, sharing-sharing tentang pinjol. Biasanya ada yang nakut-nakuti, itu dari pihak penagih, gitu loh. Makanya saya dapat informasi kayak gini, soalnya banyak subscriber yang sharing sama saya. Jadi informasi dari subscriber saya infokan ke teman-teman yang lain, agar kalian tidak stres. Ya di sini saya bukan mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Cuman berbagi pengalaman gitu loh. Masalah gagal bayar atau telat bayar atau mau gagal bayar itu urusan kalian kan, seperti itu. Karena banyak teman-teman yang telat bayar kemudian diteror, akhirnya sampai stres, sampai panik kayak gitu. Gitu kan? Makanya di sini saya bikin video edukasi seperti ini loh. Kalau risiko telat bayar gitu loh. Cuman diteror, yang pasti itu kalau teman-teman telat bayar di pinjol itu diteror, yang pasti itu. Kalau masalahnya nggak ada masalah teman-teman. Makanya saran saya kalau teman-teman memang nggak kuat mental, kalian ganti nomor, nggak masalah. Hapus aplikasinya nggak masalah gitu loh, nggak ada yang masalah gitu loh teman-teman. Cuman yang apa ya, yang ketakutan itu kan pemikiran teman-teman aja, karena kalian merasa bersalah, kemudian dapat teror, ketakutan sudah ya kan, gitu loh. Coba kalian cek video-video saya agar mental kalian kuat. DC yang kayak gitu sering saya kerjain teman-teman, gitu loh. Itu hanya sekedar nakut-nakuti gitu loh. Kalau kalian nggak ada dana, ya sudah nggak ada dana. Dapat WA kayak apapun diamin, sudah beres, itu aja sih. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.